Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga selalu tercurah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya termasuk kita. Amin. Nah, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Gunawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aprilia Haris Mustafa. Saya membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan ujian akhir semester ganjil saya. Nah, untuk menyelesaikan ujian akhir ini, saya akan mempresentasikan materi dan mengangkat topik yang akan dibahas itu adalah materi puisi. Nah, apa sih puisi itu? Puisi itu ya karya sastra dalam bahasa Indonesia. Nah, puisi itu adalah karya sastra yang dipadatkan, disingkatkan, dan diberi irama pada setiap baris yang padu untuk menghasilkan kata-kata yang khas. Puisi dibagi menjadi dua jenis. Nah, zaman dahulu tuh ada sebelum puisi itu ada namanya puisi lama yang disebut pantun. Nah, kita bakal angkat topik puisi yang baru ini, bukan puisi lama. Nah, jadi puisi lama, beda puisi lama dan puisi yang akan kita bahas adalah puisi lama itu terikat dengan aturan untuk membuatnya. Jadi seperti yang saya bilang, pantun tadi itu adalah bentuk puisi lama. Pantun memiliki aturan satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, bait dan baris ini nanti kita akan jelaskan. Itu adalah salah satu contoh aturan pada puisi lama, yaitu pantun. Nah, selanjutnya kita bakal puisi baru. Puisi baru ini adalah puisi bentuk karya rangkaian kalimat dan kata tanpa ada aturan khusus seperti puisi lama. Jadi lebih terbuka sifatnya. Nah, ada unsur untuk pembuatan puisi. Unsur pembuatan puisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dibagi menjadi secara hakikat. Nah, secara hakikat tuh puisi adalah curahan hati dari penyair. Jadi secara hakikat tuh puisi adalah curahan hati sang penyair. Nah, dalam curahan hati sang penyair, puisi ada unsurnya. Yang pertama, penyair harus menentukan tema yang akan dibahas dalam puisinya. Nah, tema itu adalah suatu topik yang akan dibahas, dan ini merupakan landasan utama untuk membangun puisi tersebut. Nah, yang kedua, penyair juga harus memakai atau melibatkan perasaan. Ada unsur perasaan. Jadi, perasaan ini adalah suasana hati atau perasaan si penyair yang bisa dirasakan oleh pembaca juga. Nah, contoh dari perasaan itu ada perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan gugup, atau perasaan iri. Nah, itu bentuk-bentuk perasaan. Lalu selanjutnya adalah nada. Nada ini adalah ekspresi dari sikap terhadap pembaca. Jadi sikap yang diangkat dari penulis itu untuk ditujukan kepada pembaca. Nah, contohnya adalah sikap percaya diri.
sikap iri atau sikap sombong. Ya, itu adalah contoh dari sikap atau nadanya. Nah, lanjut situ ada amanat. Nah, seperti yang kita tahu, amanat itu adalah pesan moral. Nah, dari puisi ini juga ada pesan moral tentunya. Nah, uniknya di puisi ini, uniknya tuh pesan moral pada setiap pembaca bisa berbeda-beda. Ada yang mendapatkan, oh ternyata pesan moralnya seperti ini. Oh ternyata pesan moralnya seperti ini. Semakin unik puisinya, semakin banyak pesan moral yang bisa didapatkan dari suatu puisi. Selanjutnya, itu secara struktur. Kita membentuk puisi secara struktur unsurnya. Yang pertama, adanya larik. Larik seperti yang kita bahas tadi, larik itu adalah baris atau larik adalah sekumpulan kata untuk membentuk barisan. Selanjutnya ada bait. Bait itu adalah sekumpulan kata, sekumpulan larik untuk membentuk bait. Nah, bait puisi ini tidak seperti pantun, seperti sekali lagi. Pantun kan terikat dengan aturannya. Nah, puisi ini tidak boleh satu puisi dengan 8 bait boleh. Maksudnya satu bait itu 8 baris boleh aja. Dalam satu judul puisi terdapat 3 bait, 5 bait, tidak ada masalah. Selanjutnya ada pertautan atau pertalian antara baris satu dengan baris yang lain. Jadi dengan menulis puisinya ada korelasi antara baris pertama atau larik pertama dengan larik kedua. Bait satu dengan bait dua itu ada korelasi. Nah, ini yang membuat keunikan puisi tersebut sehingga puisi dapat dinikmati dengan wah. Nah, lalu selanjutnya ada diksi. Diksi seperti yang kita tahu adalah pemilihan kata. Kata yang dipilih pada puisi itu bukan kata yang sebenarnya. Bukan seperti ketika dalam hati saya ingin minum, kita mengambil kata bukan seperti yang kita langsung inginkan. Jadi kata yang dipilih adalah kata yang berkiasan, tidak langsung pada inti dari kalimat itu. Jadinya makna kiasan, atau kita menyebutnya adalah yang kita kenal makna denotasi, konotasi. Denotasi adalah sebenarnya, sedangkan konotasi adalah makna kiasan. Selanjutnya adalah imaji, kata susunan kata yang dapat memperjelas apa yang dinyatakan oleh penulis, penyair. Jadi kata-kata itu harus mengandung emosi yang mengimajinasikan kepada pembacanya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rima atau irama. Bisa disebut juga dari sajak atau akhiran pada akhir kalimat, akhir larik. Nah, ini unsur juga. Ini yang juga bikin suatu keunikan dalam puisi adalah rima dan iramanya itu sesuai dan berkaitan gitu. Seperti rima a semuanya seperti a gitu, akhiran dengan a, atau juga dengan ini konotasi bukan huruf hidup tapi huruf konsonan. Jadi menghadap dan mengelap itu huruf hidup semua, huruf konotasi semua. Nah, jadi gitu cara membuat puisi dan memaknainya. Ada juga nih tingkatan dalam mengapresiasi puisi. Jadi puisi yang sudah dibuat itu
biasanya diapresiasi lah. Nah, ada 4 kategori pada golongan apresiasi tingkatannya. Yang pertama itu adalah tingkatan menggemari. Nah, pada tingkat menggemari ini pembaca senang gitu bahwa puisinya itu menarik seperti ini, seperti ada sesuatu yang membuatnya hatinya tertarik gitu, itu namanya menggemari. Nah, selanjutnya ada tingkatan menikmati. Jadi orang yang sudah bisa menikmati puisi itu pada saat membaca dia akan pada saat terharunya itu emosionalnya ikut terbangun gitu. Ikut merasakan apa yang penyair rasakan tuh ikut serta dalam emosi tersebut. Nah, selanjutnya ada tingkat mereaksi. Pada tingkat mereaksi, orang bisa lebih menonjol nih ciri-cirinya. Bisa menafsirkan secara saksama dan juga sudah bisa menilai mana baik buruk dari puisi tersebut. Lalu pada tingkatan terakhir adalah tingkat produktif. Jadi orang yang biasa sekali dan bisa dibilang pekerjaannya itu bisa membuat puisi, mengkritik, mendeklamasikan atau membuat resensi dari puisi-puisinya. Itu baik untuk materi puisi saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.